Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suta Ramadan SMH. Kali ini saya akan melanjutkan materi hukum acara pidana pada pertemuan keempat untuk sesi yang kedua. Pada sesi pertama, terakhir kita sudah membahas mengenai antara laporan pengaduan, mengenai tertangkap tangan, di luar tertangkap tangan. Sekarang kita masuk kepada penangkapan dan penahanan. Apa itu penangkapan? Ya kan? Penangkapan hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ya, dikaitkan yaitu dalam pasal 17 KUHP, dikaitkan dengan pasal 184 KUHP. Sedangkan bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti permulaan yang menduga atau bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan tersangka sebagai pelakunya. Minimal harus ada dua alat bukti yang sah. Yang dikaitkan ke 184 KUHP itu tentang macam-macam alat bukti. Penangkapan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Jadi penangkapan itu adalah dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu minimal harus ada dua. Sedangkan penahanan itu menempatkan orang atau tersangka atau terdakwa di dalam tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Berdasarkan pasal 19 KUHP, penangkapan hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan paling lama 1 hari dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan. Jadi penangkapan itu hanya dapat dilakukan atau dikenai terhadap pelaku kejahatan saja. Tapi kalau pelaku orang yang melakukan pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Kecuali dalam hal yang telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak dapat menerima itu tanpa alasan yang sah. Nah, berdasarkan hal di atas, maka apabila penangkapan lebih dari 1 hari sudah termasuk penahanan. Karena penangkapan itu hanya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Jika lewat dari itu maka orang tersebut sudah masuk ke penahanan pada pasal 20 KUHP. Nah, bicara mengenai penahanan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP. Ada 2 syarat penahanan. Yang pertama syarat subjektif. Yang kedua syarat objektif. Apa itu syarat subjektif? Adalah alasan menahan yang ditujukan dari segi perlunya tersangka atau terdakwa untuk ditahan. Jadi yang dilihat itu adalah orangnya. Jadi syarat menahan subjektif itu yang dilihat orangnya. Syarat subjektif. Apa aja? Karena yang pertama itu orang itu ditahan berdasarkan syarat subjektif. Satu, yang dia dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang ketiga, dikhawatirkan dia mengulangi perbuatan. Jadi syarat yang melekat kepada si pelaku. Sedangkan syarat objektif, kalau syarat objektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP yang terdiri dari 3. Yang pertama, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Jadi orang yang dapat dilakukan penahanan dilihat dari perbuatannya, ancaman pidananya. Jika perbuatan tersebut diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Yang kedua, tindak pidana yang sebagainya masuk dalam pasal 28 dan seterusnya yang sudah ditulis dalam pasal 21 ayat 4. Dan yang ketiga, tindak pidana yang berupa percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut di atas. Yang masuk kategori yang disebutkan pada poin B tadi. Ya. Syarat objektif ini bersifat absolut. Ya, bersifat absolut dalam arti bahwa jika tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa tidak termasuk dalam rumusan pasal 21 ayat 4, maka tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan. Jadi secara subjektif itu sudah mulai ditinggali oleh penyidik, tidak digunakan. Tapi syarat objektif. Nah, berdasarkan pasal 22 KUHP, jenis-jenis penahanan dapat berupa ada 3 tuh. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua, penahanan rumah. Yang ketiga, penahanan kota. Jadi orang ditahan itu ditempatkan di satu tempat ada 3 jenis. Yang pertama, dia bisa di rutan atau
penahanan rumah, yang kedua dan ketiga penahanan kota. Nah, ini ada catatan. Selama belum ada rutan, maka penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau dalam keadaan memaksa di tempat lain. Dalam hal putusan hakim, terdakwa dinyatakan salah dan dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan dikurangi dari masa pidana penjara. Jadi jika orang itu sudah ditahan mulai dari tingkat penyidikan sampai dia sampai kepada persidangan, kemudian oleh hakim diputus bersalah, menjalani satu tindak pidana, maka masa penahanan yang sudah dia jalani mulai dari hari pertama sampai putusan itu dijatuhkan itu dikurangi. Jadi pidana menjalani pidananya si terdakwa tersebut akan dikurangi dia selama ditahan. Akan dikurangi. Nah, berdasarkan pasal 22 ayat 5 KUHP, penghitungan pengurangan tertentu tersebut, yang pertama, untuk penahanan rutan dikurangi seluruhnya. Jadi jika dia sudah ditahan di rutan selama 60 hari, kemudian dia mendapatkan vonis oleh hakim 1 tahun atau 12 bulan, maka 12 bulan dikurangi 60 hari. Sisanya itulah dia akan menjalani pidana. Sisa setelah dikurangi seluruh masa penahanan sebelumnya. Yang kedua, untuk penahanan rumah dikurangi sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Jadi jika dia sudah ditahan 60 hari, kemudian dia mendapat 60 hari itu dibagi sepertiga dulu. Berarti kalau dia 60 hari dibagi sepertiga, setelah dibagi sepertiga, dia menjalani pidananya 1 tahun, maka dikurangilah sepertiga itu. Sisanya dia akan menjalani. Sedangkan kalau di tahanan kota, maka dia dikurangi 1/5 dari masa dia tahan. Jika dia menjalani penahanan 60 hari, kemudian divonis 1 tahun, maka 60 hari itu dibagi 1/5. Nah, sisanya akan mengurangi dia menjalani pidana, sisa pidananya. Jadi orang ditahan itu dapat mengurangi masa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Baik itu dia ditahan di rutan, ditahan di rumah maupun ditahan di kota, rumah tahanan kota, di tahanan kota ya. Nah, sekarang kita lihat lamanya penahanan dan pejabat yang menahan. Siapa aja? Yang pertama penyidik. Berdasarkan pasal 24 KUHP, penyidik dapat melakukan penahanan selama 20 hari. 20 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Kemudian penuntut umum dapat melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan negeri. Nah, ketua pengadilan negeri dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh ketua pengadilan. Jadi hakim pengadilan negeri menahan 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh ketua pengadilan. Nah, jadi jika dihitung secara normal, maka penahanan terhadap tersangka atau terdakwa mulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan negeri paling lama 200 hari. Pertanyaan berikutnya, apakah pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan? Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan? Bisa. Hakim pengadilan tinggi atau tingkat banding dapat menahan orang selama 30 hari. Dapat diperpanjang selama 60 hari oleh ketua pengadilan tinggi. Mahkamah Agung juga sama. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung selama 60 hari. Nah, pengecualian. Tadi kan udah jelaskan penyidik 20, kemudian diperpanjang penuntut umum 40, jadi total penyidik bisa menahan 60. Nah, tetapi dalam pasal 29 KUHP dikecualikan dari masa penahanan tersebut, yang dapat dikecualikan itu adalah melalui pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHP, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, jika tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang kedua, jika perkara yang diperiksa tersebut diancam selama 9 tahun atau lebih. Dengan demikian, maka masa perpanjangan penahanan itu untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih dapat diperlukan perpanjangan penahanan, dapat dilakukan perpanjangan 30 hari. Dan contoh gini.
Penyidik tadi kan dapat melakukan perpanjangan penahanan 20 hari, kemudian dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh jaksa penuntut umum selama 40 hari. Nah, jika orang yang ditahan itu masuk kategori yang sudah disebutkan ini, maka dia dapat diperpanjang 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari. Sehingga totalnya menjadi 60 hari. 20, 40, 60 ditambah 30 dan tambah lagi 30. Jadi totalnya 120 hari. Oke. Kemudian mengenai prosedur perpanjangan penahanan tersebut, antara lain untuk tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penyidikan penuntutan dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri. Yang kedua, untuk tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Untuk tingkat pemeriksaan banding, perpanjangan penahanan diberikan oleh Mahkamah Agung. Untuk pemeriksaan kasasi, perpanjangan penahanan diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, terhadap perpanjangan yang merupakan pengajuan tersebut di atas, tersangka atau terdakwa baik sendiri maupun melalui penasihat hukumnya dapat melakukan keberatan. Jadi dia dapat melakukan keberatan jika diperpanjang tersebut. Jadi bukan berarti haknya hilang, dia bisa melakukan perpanjangan atau melakukan keberatan. Penyidik dan penuntut umum dapat melakukan keberatan, baik itu tingkat penyidikan, penuntutan maupun kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung, dan untuk penahanan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat diajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir dan merupakan pengawasan tertinggi terhadap suatu pengadilan. Demikian penjelasan materi untuk sesi kedua. Kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.